Dan kita dengan mengkaji kitab At-Tadhkirah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mempersiapkan bekal terbaik, untuk bisa kita bawa pulang dan mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir di bulan lalu kita membahas ma yunajji min daghtatil qabri wa fitnatihi. Beberapa perkara yang dapat menyelamatkan kita dari himpitan kubur dan juga fitnah kubur. Kita sudah bahas ada banyak hal, banyak perkara yang secara langsung Rasul atau Allah sebutkan sebagai penyebab orang-orang yang sudah meninggal mendapatkan fitnah di alam kubur. Yang kemudian buah dari pengetahuan kita terhadap perkara itu harus membuat kita terdorong untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan fitnah kubur. Di antaranya kemarin kita bahas seperti yang Rasul sampaikan, dua di antaranya adalah orang yang tidak bersuci setelah buang air kecil, atau orang yang tidak menutupi diri ketika buang air kecil, dan orang yang berjalan di muka bumi dengan mengadu domba orang lain. Ini hal yang menjadi pemicu seseorang mendapatkan fitnah fitnah kubur. Maka kita hindari. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang ini juga bisa menjadi sebab kita dihindarkan dari himpitan atau fitnah kubur. Di antaranya dengan kita senantiasa beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan fitnah kubur. Di antaranya dengan doa yang kita biasa dawamkan setiap akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di situ kita membaca wa a'udzubika min adzabil qabri. Aku berlindung padamu ya Allah dari azab kubur. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa hal yang sudah kita bahas kemarin, kita senantiasa Allah berikan taufik untuk melaksanakan hal yang Allah yang Rasulnya perintahkan dan menghindari hal yang Allah Rasulnya larang untuk kita lakukan. Pada sore ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan apa yang dibaca ketika kita meletakkan jenazah di dalam kubur. Nah, kemudian apa tuntunan yang Rasul sampaikan setelah kita menguburkan jenazah? Atau mungkin dengan bahasa yang sederhana kita sebutkan sebagai adab, ya bukan azab, tapi adab. Adab itu artinya etika. Kalau azab siksaan. Adab ditulisnya alif atau hamzah, dal, alif, kemudian ba. Kalau azab, ain, zal, kemudian alif, ba. Ya, bedanya tipis. Beda dua huruf. Ya, beda dua huruf. Yang satu depannya hamzah, kemudian huruf keduanya adalah dal. Yang satu lagi ain, huruf keduanya adalah zal. Ya, beda tipis tetapi maknanya sangat jauh. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan? Ya. Nah, di sini dibahas oleh Imam Al-Qurtubi, dan seingat saya pernah kita singgung juga di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa orang ketika dikubur itu ada dua jenis kuburan. Ya, yang pertama ada yang dibuat di dalamnya itu lahat, ya, atau liang lahat, yaitu lubang yang agak sedikit menjorok di sebelah, kalau di kita di sebelah barat atau di arah kiblat dari kuburan tersebut, untuk kemudian nanti si jenazah ini kita simpan di sela-sela itu, kemudian ditutup dengan papan-papan, kemudian ditimbun dengan tanah, ya, setelah dihadapkan ke kiblat. Kemudian ada yang namanya syak. Syak itu adalah belahan yang berada di tengah-tengah kuburan. Biasanya untuk kondisi tanah yang kering, nah ini menggunakan apa? Menggunakan lahat, dan ini menjadi sunnah yang diutamakan untuk umat Nabi Muhammad SAW.
dalam kitab At-Tadhkirah ini Imam Al-Qurtubi membahas bahwa ketika Rasul wafat, maka para sahabat mereka mencari dua orang, ya, mencari dua orang sahabat. Yang pertama Abu Thalhah, yang kedua adalah Abu Ubaidah. Ya, mencari untuk apa? Untuk menentukan jenis kuburan apa yang akan dibuat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata yang ditemukan itu adalah siapa? Adalah Abu Thalhah. Di mana Abu Thalhah ini adalah orang yang beliau mungkin apa ya namanya? Secara spesifik beliau ini menyiapkan kuburan dalam bentuk lahat. Maka diambillah bahwa yang digunakan untuk Rasulullah SAW adalah kuburan jenis lahat, dan ini alhamdulillah sampai sekarang kita lebih banyak mengamalkan yang ini, ya. Tapi untuk kondisi tanah yang agak sulit dibangun atau dibuat lahat, maka tidak masalah menggunakan syak. Jadi belahnya di tengah. Kan ada beberapa jenis tanah yang kalau digali di bagian sudut, ya, di bawah tebingnya itu ambruk lagi. Ya, maka tidak masalah walaupun tidak sesuai dengan apa yang yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, kata Imam Al-Qurtubi, Rasulullah SAW bersabda, Al-lahdu lana wa syak li ghairina. Lahat itu untuk kita, sementara syak itu untuk orang selain kita. Jadi diutamakan kita ini menempatkan jenazah di kuburan dengan jenis lahat, bukan dengan jenis syak. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan bahwa ketika seseorang diletakkan di atas, atau ketika seorang meletakkan jenazah di lahat, ya, apa yang dibaca? Nah, ini Imam Al-Qurtubi menyebutkan, ya, wa ansyadu. Jadi ada orang yang menyenandungkan, ya, syair, ya, kalau diterjemahkan, tempelkan pipiku pada liang lahat, tempelkan ia rapat-rapat, barang siapa menimbun tanah kuburan, buatkan untukku sebuah bantalan, bukalah kafan si mayit dari wajahnya, bukalah kain tipis itu putih warnanya dan masukkan dia ke dalam sana, maksudnya ke dalam lahat, jauh dalam kubur, masukkan dia. Andai kau melihatnya ketika tiba rekah pagi, hari ketiga kau pasti takkan mengenalnya lagi. Kedua biji matanya luruh sudah mengalir ke atas pipi, dan mulutnya telah terbelah, terpecah-pecah begitu rinci. Jadi ini adalah syair yang menggambarkan bagaimana kita memperlakukan jenazah ketika dimakamkan, ya. Jadi di sini disebutkan tempelkan pipinya di liang lahat, ya. Walaupun sebetulnya nanti kita akan lihat, ya, dalam hadis tidak dijelaskan detail, bahkan ada yang saya pernah menyaksikan, kemudian si kain kafannya itu dibuka, kemudian jidatnya jenazah itu kemudian ditempelkan serapat mungkin dengan tanah liang lahat itu. Nah, kemudian di sini disebutkan bukalah kafan si mayit dari wajahnya, ya. Jadi dibuka, ya, dan di kita ada anggapan bahwa kalau si mayit ini kemudian tidak dibuka kafannya, nanti apa cenah Bu, Pak? Hah? Naon cenah? Nah, engke jadi pocong. Ya. Dan ini sebetulnya hal yang menurut saya dan kata para ulama berlebihan. Jadi itu memang sunnah. Yang sunnah itu kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa dan tidak kemudian berdampak atau berkonsekuensi menimpanya keburukan kepada kita atau kepada keluarga jenazah. Tidak lantas karena tidak
dibuka tali pocongnya, ya, baik di atas ataupun di bawah, kemudian cenah, balik lagi, kemudian jadi pocong, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau lupa, ya kan kadang ada lupa, ya, ada lupa sehingga ya kalau lupa kan namanya juga lupa, rufi'al qalam, maka pena itu diangkat, anil khata wa nisyan wa mastukrihu, diangkat pena itu dari kesalahan. Artinya ketika orang melakukan dosa karena salah, bukan karena sengaja, ya, kemudian karena lupa atau karena dipaksa, maka Allah tidak mencatatnya sebagai dosa seperti dosa yang Allah catatkan buat orang yang sengaja melakukan perbuatan salah itu, ya. Kan seperti hukum orang yang membunuh sengaja dengan yang tidak sengaja kan berbeda. Ada orang sengaja dia mengarahkan senjata kepada orang lain, kemudian ditembak atau dipanahkan dan sebagainya, mati, meninggal. Maka orang ini dia harus dihukum kisos. Tapi ada orang yang dia tidak sengaja, misalnya menembakkan panah ke atas, maksudnya nangkap burung gitu ya, nembak burung, ternyata meleset, terus jatuh, nancep ke orang meninggal, tidak sengaja, maka hukumnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, buatkan untukku sebuah bantalan. Ini bantalan ini sebetulnya lebih difungsikan supaya apa? Supaya jenazah ini dalam posisi yang tepat menghadap ke arah kiblat. Jadi dikasih bantalan, biasanya di leher, kemudian di mana? Ya, di punggung, ya, di cangkeng gitu, kemudian di kaki, supaya ketika sudah diarahkan ke kiblat ke sini, dia tidak jatuh lagi, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di akhir dari syair ini disebutkan kondisi jenazah itu ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, maka ditinggalkan beberapa hari saja, maka jenazah ini bisa jadi tidak berbentuk utuh seperti saat dimakamkan, ya. Bahkan disebutkan pada hari ketiga kau pasti takkan mengenalnya lagi, ya. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, coba digali lagi misalnya, ya, maka kondisinya sudah hancur. Saya pernah melihat video, dulu sempat viral juga, ya. Dulu ada video yang viral, semalam di alam kubur katanya. Jadi gambaran orang yang dikabarkan wallahu alam di captionnya itu adalah orang yang tidak suka sholat, baru dimakamkan karena keperluan otopsi, kemudian dibuka lagi, ternyata badannya sudah biru semuanya, matanya sudah terbelalak, darahnya keluar dari mana-mana gitu ya. Padahal ketika meninggal tidak dalam kondisi berdarah-darah gitu ya. Dan para ulama kemudian menggambarkan bahwa inilah salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada orang yang sudah dikubur, ya. Dan dalam hadis disebutkan ketika orang meninggal kemudian dikubur, maka ada organ yang paling cepat hancur, bagian tubuh yang paling cepat hancur dibandingkan dengan yang lainnya adalah apa? Perut, ya. Makanya dari hadis ini para ulama memberikan kepada kita warning, peringatan agar kita menjaga apa? Menjaga perut kita supaya tidak diisi dengan hal-hal yang Allah haramkan, karena ketika sudah mati dan dikubur, maka perut ini akan menjadi bagian tubuh yang pertama kali, ya, membusuk. Sebab ya isinya juga kotoran, ya, isinya kotoran, maka cepat terjadi pembusukan. Kau pasti tak akan mengenalnya lagi, kedua biji matanya luruh sudah mengalir ke atas pipi. Jadi kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika seseorang diletakkan di dalam liang lahat kemudian ditinggalkan oleh orang yang mengantarkannya, berapa langkah cenah? 7 langkah orang yang mengantarkan meninggalkan kubur itu, kemudian datanglah malaikat menanyakan beberapa hal gitu ya, siapa Tuhanmu dan sebagainya.
Kemudian apabila orang yang ditanya ini jenazah ini adalah bukan orang yang beriman, maka datanglah malaikat dengan membawa gada yang sangat besar, yang sangat kokoh, kemudian dihantam di atas kepalanya sampai hancur kepalanya itu. Nah, maka ketika ditimpuk atau dipukul dengan gada, dengan palunya malaikat, maka hal yang sangat buruk bisa terjadi. Wajar kalau kemudian digambarkan matanya bisa kemudian luruh atau bisa copot kemudian mengalir ke pipi. Kemudian mulutnya terbelah dan terpecah-pecah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Abu Abdillah At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Nawadirul Usul dari Sa'id bin Musayyib, dia berkata, saya pernah menyaksikan Ibnu Umar mengurus jenazah. Ketika dia meletakkannya ke dalam liang lahat, dia mengucapkan Bismillah wa fi sabilillah, dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Dan ketika mulai merapikan liang lahat, dia mengucapkan Allahumma ajirha minasyaiton. Ya Allah, selamatkanlah dia dari syaitan. Kemudian setelah merapikan gundukan tanah, dia berdiri di sebelah kubur, kemudian mengucapkan Allahumma jafil arodo an janbaiha. Ya Allah, longgarkanlah tanah dari kanan kirinya. Wa sa'id ruhaha, dan naikkan rohnya. Walaqiha min karidwana, dan pertemukanlah dia dengan keriduanmu. Lalu kemudian kata Imam Al-Qurtubi, rawi yang mendengar dari Ibnu Umar ini bertanya, ini sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah ataukah sesuatu dari pendapatmu? Jadi dikonfirmasi. Lalu dia jawab, kalau kalimat itu berasal dariku, maka saya benar-benar mampu membuat kata-kata. Jadi berarti aku ini pujangga yang pandai merangkai kata-kata, begitu ya kira-kira. Lalu disebutkan, bahkan kata Ibnu Umar, aku telah mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Nah, tetapi saya perlu jelaskan bahwa kata para ahli hadis bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Pada sanadnya terdapat Hamad bin Abdurrahman, seorang yang disepakati kelemahannya. Jadi walaupun pernyataan bahwa Ibnu Umar mengatakan nggak mungkin ini dari kataku sendiri, ini aku benar-benar dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ketika sudah dilakukan penelitian oleh ahli hadis bahwa ini bukanlah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, tidak bisa kita judge sebagai hadis yang bisa kita amalkan, ya. Nah, namun dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan apa yang kemudian kita yang kemudian kita baca saat kita meletakkan jenazah di dalam liang lahat adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah sesuai dengan apa? Dengan milah atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ini adalah tuntunan yang Rasul ajarkan secara simpel, ya, bagaimana atau apa doa yang kita ucapkan ketika kita meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Jadi bagi kita sebenarnya cukup melaksanakan apa yang Rasul ajarkan, ya, walaupun menurut kita hanya ini asas sederhana tinggi, nggak apa-apa, karena Rasul mencontohkannya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, ketika kita meletakkan jenazah di liang lahat. Maka yang pertama, ketika kita atau terutama kaum laki-laki meletakkan atau memasukkan jenazah ke liang lahat, maka disunnahkan memasukkannya dari arah kiri, ya. Kalau ini contoh, ya, ini adalah kuburan, di sini liang lahatnya, maka jenazah itu digolosorkan, ya, digolosorin, gitu ya.
dari arah kakinya ini, kaki ini kepala. Maka dari sini dimasukin sambil kemudian di bawah ada yang nangkap, lalu diletakkan sambil mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan diutamakan orang yang meletakkan jenazah di liang lahat itu adalah orang yang sebelumnya, ya, di hari itu tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Jadi disunahkan tidak melakukan orang yang tidak berhubungan dengan istrinya, ya. Nah, ini ada hadisnya, sehingga ya kalau misalnya ada orang lain yang bisa yang bisa turun dengan kondisi yang disunnahkan gitu ya, maka lebih utama gitu ya. Tapi kalau tidak ada lagi ya tidak masalah juga, ya. Hanya sebaiknya orang yang memasukkan jenazah ke liang lahat itu adalah orang yang tidak berhubungan badan dengan istrinya pada hari tersebut. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abu Abdullah At-Tirmidzi rahimahullah berkata, kata Imam Al-Qurtubi, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Al-Fadl bin Dakin, dari Sufyan, dari Al-A'mash, dari Amr bin Murrah, bahwa dia berkata, apabila mayit telah diletakkan dalam liang lahat, orang-orang suka mengucapkan, ya Allah, lindungilah dia dari setan yang terkutuk. Ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa dia berkata, apabila mayit ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka setan menjelma dalam suatu bentuk lalu mengaku, akulah Tuhanmu. Abu Abdullah, fitnah yang besar, dan oleh karenanya Rasulullah SAW mendoakan mayit supaya diteguhkan hatinya seraya mengucapkan, ya Allah, teguhkan perkataannya ketika ditanya, dan bukalah pintu-pintu langit bagi ruhnya. Nah, namun kemudian kata peneliti hadis ini, dia mengatakan, saya tidak menemukan sanad yang berbicara terkait hadis ini. Jadi walaupun diriwayatkan oleh tadi ya At-Tirmidzi dan sebagainya, tapi kata peneliti hadis ya yang mentahqiq kitab ini, kata beliau, aku tidak menemukan atau tidak mengenali hadis ini tersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara berarti cukup kita mengamalkan Bismillahi wa ala millati aw ala sunnati Rasulillah, tanpa harus ditambahkan dengan tadi isti'adzah dari setan, mohon perlindungan dari setan. Nah, tetapi kemudian kita temukan hadis yang sahih ya pada bab berikutnya, yaitu disampaikan dari Utsman bin Affan, ya. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi summa qala istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Utsman bin Affan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan jenazah, lalu kemudian beliau memanggil para sahabat yang mengantarkan, ya, beliau nyuruh mendekat, kemudian beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian ini, wasallu lahu at-tasbit, dan mintalah untuknya at-tasbit, keteguhan keteguhan iman, keteguhan lisan, supaya dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar nakir dengan baik. Fa innahul ana yus'al, karena dia sebentar lagi akan ditanya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasul kita setelah kita menyelesaikan penguburan jenazah, ya, yaitu memintakan istighfar kepada Allah untuk orang yang dikubur tersebut, kemudian meminta agar Allah memberikan ketetapan, seperti yang
apa yang Allah firmankan dalam sebuah ayatnya, yusabbitullahu biqauli tsabiti. Ya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman biqauli tsabit, dengan perkataan yang sabit, dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, di dunia itu berarti dia diberikan oleh Allah keteguhan iman, sehingga dia mudah sekali lisannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan dia bisa mengaplikasikan kalimat itu dalam kesehariannya. Nah, kemudian orang yang beriman ini oleh Allah Subhanahu wa taala selain diberikan keteguhan lisan, ya, ketika di dunia dan hati, ya, juga Allah berikan keteguhan di akhirat, termasuk di awal kehidupan akhirat, yaitu di alam barzah. Jadi ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, man nabiyuka dan sebagainya, atau pertanyaan yang sejenisnya, maka orang yang beriman ini akan Allah mudahkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Karena hakikatnya kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir, yang malaikat Munkar Nakir di alam barzah itu, bukan karena hebatnya hafalan orang tersebut, bukan karena fasihnya lisan orang tersebut dalam berbahasa Arab, bukan. Kan suka ada ungkapan sok gerapalkeun cenah. Kalau mau ditanya ku malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, sebutkeun Allah. Man nabiyuka, sebutkeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka, sebutkeun Al-Qur'an, gitu ya. Ternyata diganti pertanyaannya, ditukar urutannya. Nah, repot kita. Ya. Nah, tetapi kata para ulama bahwa orang yang awam dalam bahasa Arab pun mereka akan diberikan kefasihan lisan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir tersebut. Karena yang menjawab ketika itu adalah iman. Orang yang fasih bahasa Arabnya, walaupun tahu jawabannya, dia hafalkan jawabannya. Misalkan kalau ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu dan sebagainya, terus dihafalkan jawabannya Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kalau dia tidak punya iman, maka dia tidak akan bisa menjawab dengan baik pertanyaan dari malaikat Munkar ataupun Nakir. Nah, di kita seringkali ada apa ya namanya, ada anekdot ya, atau apa ya, lelucon yang sering bawa-bawa nama malaikat, termasuk malaikat Munkar Nakir, gitu ya. Contoh misalnya dongeng si Kabayan cenah. Kabayan dia lagi main, kemudian apa namanya, ceritanya kehujanan, cenah, akhirnya dia berteduh di kuburan, ditutupan pakai apa cenah? Pakai daun cau. Didatangin malaikat Munkar Nakir, kemudian ditanya man rabbuka, kata si Kabayan, orang macan pae cenah, gitu ya. Lalu kemudian malaikat Munkar Nakir, oh can maot cenah, balik lagi. Lalu diceritakanlah cenah, ternyata ketika si Kabayan, malaikat Munkar Nakir tidak datang. Kenapa? Karena takut diprank lagi cenah. Ah cenah, kamu mah cenah paling bohong keur nyumputnya cenah, gitu. Nah, ini adalah lelucon yang sebaiknya sebetulnya kita hindari. Ya, karena saya pernah ditanya, Ustaz cenah, kalau ada kan ada ini, ada apa namanya, ada sering ya di WA itu sering berseliweran dongeng-dongeng yang atau kisah-kisah yang pikalucuan ya, seperti yang tadi contohnya, atau misalnya ada kisah-kisah yang ada orang katanya mau masuk surga, ditanya sama Allah, ya harta kamu yang sebanyak itu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk ini. Jadi semuanya nilainya sedekah, nilainya ibadah. Kemudian kata Allah, kamu pantas masuk surga. Tapi begitu ditanya berapa istrimu, cenah, istriku satu. Kenapa cuma satu? Hartamu kan banyak, cenah. Karena aku takut sama istriku yang pertama, cenah, gitu. Wah, kamu cenah apa namanya, syirik, karena lebih takut kepada istrimu daripada kepada aku, gitu. Maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini kan lelucon juga sebetulnya. Ada yang bertanya saja, nah, kalau lelucon gini, ini termasuk istihza enggak, gitu? Istihza itu termasuk mencemooh syariat Islam atau enggak, gitu? Nah, saya sih sebetulnya tidak berani mensaklekan ini istihza ataukah tidak, gitu. Tapi memang kalau kita melihat bentuk atau apa namanya, ya, dari redaksi dongeng ini
ini bisa berpotensi sebagai istihza. Karena dia menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut malaikat yang termasuk ranah ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Dan untuk hal yang gaib ini kita tidak bisa berstatement kecuali berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun dari hadis. Ya, maka berhati-hatilah ketika menyampaikan apa? Menyampaikan kisah-kisah. Jangan sekedar apa? Membuat orang lain merasa lucu gitu ya. Dan ini kemudian memang saya pribadi jadi apa namanya? Jadi ngambil pelajaran gitu ya. Ya. Para dai itu kan terkadang ada yang suka berlebih-lebihan dalam menyampaikan kisah-kisah lucu begitu ya. Ya mungkin kalau di endingnya disebutkan ini adalah kisah yang tidak bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian tidak dijelaskan, nah ini bisa berpotensi apa namanya, menanamkan akidah yang keliru kepada jamaah. Ya. Toh menjelaskan hadis aja, ketika hadis itu dhaif, apalagi maudhu, kan sudah dijelaskan. Hadis dhaif itu bukan tidak boleh disampaikan, boleh disampaikan asal kita jelaskan kedudukannya bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif atau maudhu gitu ya. Karena kalau kita tidak menjelaskan hadis ini kedudukannya dhaif atau maudhu, maka khawatir orang menganggap bahwa ini betul-betul hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Sementara ada larangan, ada peringatan. Rasul mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, membawa-bawa nama saya, kata Rasulullah, menyebut-nyebut ini adalah perkataan dariku, maka tempat kembalinya adalah neraka. Nah, jadi harus kita berhati-hati. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang beriman itu oleh Allah akan diteguhkan hatinya, diteguhkan lisannya di dunia dan di akhirat. Dimudahkan untuk mengucapkan kalimat syahadah, ya, baik itu syahadah tauhid ataupun syahadah yang berisi kesaksian kepada Nabi sebagai Rasul Allah. Kemudian yang kedua, keteguhan ketika kita berada di kehidupan alam barzah. Akan dimudahkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat, munkar ataupun nakir, sehingga dari situ kita akan mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan di fase-fase kehidupan akhirat yang lainnya sampai kemudian berujung di surga. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan Ibnul Mubarak telah mengeluarkan riwayat yang kira-kira berisi begini. Ya. Telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib bahwa Abdurrahman bin Syumasah bercerita kepadanya, dia berkata, Amr berpesan, ikatlah kain sarungku, sesungguhnya aku akan ditanyai, dan timbunlah tanah kepadaku baik-baik, sesungguhnya sebelah kananku tidak lebih patut ditimbun tanah daripada sebelah kiriku. Jangan adakan di kuburku kayu atau batu, dan apabila kalian telah menutupku, maka duduklah di dekat kuburku selama waktu menyembelih hewan dan membagi-bagikan dagingnya, sehingga aku terhibur oleh kehadiran kalian. Jadi ini adalah apa ya namanya, riwayat yang seolah memberikan pesan ya, memberikan pesan apa? Memberikan pesan untuk apa namanya, menyengajakan diri ya, berkumpul di sekitar kuburan, kemudian apa namanya, menyembelih hewan atau membagi-bagikan daging dari hewan tersebut ya, dan disebutkan sehingga aku terhibur oleh kehadiran kalian. Nah ini dicurigai bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak sahih secara sanad. Nah kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qurtubi, Abu Abdillah At-Tirmidzi juga telah meriwayatkan dalam Nawadirul Usul dari Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi SAW selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri dan memintakan keteguhan hati untuknya, dan beliau sabdakan, tidak ada kengerian akhirat yang dihadapi seorang mukmin melainkan kengerian kuburlah yang lebih dahsyat. Jadi
Tadi disampaikan bahwa alam kubur ini adalah tempat singgah pertama di antara tempat-tempat yang Allah siapkan dalam fase perjalanan kita menuju ke negeri akhirat. Dan disebutkan dalam riwayat ini, kengerian akhirat yang dihadapi seorang mukmin ini yang paling mengerikan adalah di alam kubur. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat hadis yang lain bahwa kengerian di alam kubur ini sebetulnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kengerian di neraka tentu, ya. Sehingga dalam hadis yang pernah kita bahas juga sebelumnya bahwa di antaranya Umar bin Abdul Aziz dan juga kakek buyutnya yaitu Umar bin Khattab, mereka berdua seringkali menangis di samping kuburan. Ya, ketika lewat kuburan menangis. Ketika ditanya tentang faktor yang menyebabkan dirinya menangis itu, keduanya mengatakan hal yang sama, bahwa sungguh aku membayangkan bagaimana orang yang ada di alam kubur ini. Karena alam kubur ini adalah awwalu manazil akhirah, tempat persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Barang siapa yang mendapatkan azab di alam kubur, maka dia akan mendapatkan azab yang lebih besar di alam akhirat, di neraka. Dan kita pernah bahas sebelumnya bahwa orang yang kemudian dimasukkan ke alam barzah, kemudian mendapatkan azab di alam barzah, ya, kuburnya dihimpitkan sampai kemudian dia sesak, lalu kemudian setiap pagi dan petang diperlihatkan kepadanya oleh Allah tentang tempatnya di neraka nanti. Maka apa yang dia ungkapkan ketika itu? Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau tegakkan kiamat, jangan kau datangkan kiamat. Nah, apa yang melatar belakangi pernyataan ini adalah karena orang ini menyadari betul bahwa kalau dikubur saja, ya, di alam kubur saja mereka sudah mendapatkan siksaan yang sangat berat seperti itu, mereka tidak membayangkan seberat apalagi siksaan yang mereka dapatkan di neraka nanti. Ya, maka hadis yang barusan itu di sisi yang lain ya, bertentangan dengan hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kengerian di neraka itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kengerian di alam kubur. Nah, hanya saja memang hal yang penting untuk kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, seperti yang Rasul sampaikan tadi, yaitu adalah kita mintakan kepada Allah agar orang ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan keteguhan iman, ya. Dan kita sebetulnya dipersilahkan untuk berdoa dengan redaksi apapun. Yang pasti isinya adalah kita minta agar Allah memberikan ampunan dan juga memberikan ketetapan hati. Ya. Jadi selama Rasul tidak memberikan batasan doanya apa gitu ya, redaksinya bagaimana, maka silahkan kita sampaikan doa kita sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Insya Allah Allah memahami bahasa yang kita sampaikan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan hukum dan hikmah berdiri di sisi kuburan sesuai atau seusai mengubur jenazah. Al-Ajuri Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain berkata dalam kitab An-Nasihah, mustahab hukumnya berdiri sebentar setelah menguburkan mayit dan mendoakannya sambil menghadap ke arah wajahnya supaya dia diteguhkan hatinya, lalu mengucapkan, ya Allah, inilah hambamu, engkau lebih mengenal dia daripada kami, tapi kami kenal dia baik saja. Jadi ya, orang yang meninggal ini adalah orang yang kita kenal baik dan dikenal karena kebaikannya. Dan kini engkau ya Allah telah mendudukan dia untuk engkau tanyai. Ya Allah, teguhkanlah dia dengan perkataan yang mantap di akhirat sebagaimana engkau telah meneguhkan dia di dunia. Ya Allah, rahmatilah dia dan pertemukan dia dengan nabinya
Muhammad SAW, janganlah engkau sesatkan kami sepeninggal dia dan jangan halangi kami untuk memperoleh pahala seperti pahala dia. Ya, jadi ini adalah salah satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya, tetapi di sini juga tidak disebutkan ya riwayatnya seperti apa begitu ya. Kemudian Abu Ubaidah At-Tirmidzi berkata, berdiri dekat kubur dan memintakan keteguhan untuk si mayit setelah menguburnya adalah merupakan sejenis bantuan kepada si mayit setelah disolati. Jadi menjadi hal yang meringankan si mayat, karena sesungguhnya orang yang meninggal itu mereka betul-betul akan mendapatkan manfaat dari doa orang-orang yang hidup. Ya, maka ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal, ya, kemudian mendapatkan kesaksian yang baik dari berapa orang? Berapa? 40 orang, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan ampuni dosanya. Ya, tetapi ini juga tidak menjadi jaminan ya, karena bisa jadi orang memberikan kesaksian palsu gitu ya. Atau orang bisa jadi berdoa gitu ya, tetapi kemudian secara kewajiban personal dia tidak menunaikan. Kan bisa jadi misalnya yang menyolatkan ajengan hungkul, kiai hungkul, santri hungkul, tapi ternyata dia ini adalah orang yang yang berbuat maksiat. Ya, saya pernah dulu kalau nggak salah ketika Ramadan tahun kemarin, saya ngobrol dengan salah seorang ustadz, kemudian dia bercerita gitu ya. Jadi ada seorang muazin di salah satu masjid di kampung, kemudian setelah meninggal dia didapati dalam kondisi yang tidak baik. Jadi ada sesuatu yang janggal terjadi ketika dia meninggal gitu. Dan orang bertanya-tanya, kok bisa orang sesoleh ini dia ini kemudian meninggal dalam kondisi seperti ini, gitu ya. Nah kemudian ya orang tidak bisa bersuudzon, tidak bisa menduga gitu apa kira-kira yang terjadi. Nah, walau alam ya, ini saya juga dapat kisah dari ustadz ini, tapi beliau menyampaikan bahwa ini kisah yang terkonfirmasi gitu ya. Lalu kemudian dikabarkan suatu ketika katanya salah satu anggota keluarganya pergi ziarah ke tanah suci, ya, umroh. Lalu kemudian di sana dia bertemu dengan salah seorang syekh. Dia bertanya, "Syekh, ada kondisi ada saudara saya, dia muazin, ya, begini, tapi meninggalnya begini," gitu. Lalu kemudian syekh ini, walau alam ya, ini mungkin salah satu karomah yang Allah berikan. Dia mengatakan bahwa orang ini dia melakukan dosa yang biasa. Dia biasa melakukan dosa yang rutin, yang orang tidak tahu dosanya itu seperti apa. Nah, kemudian disebutkan bahwa dia ini ketika azan dia naik ke atas menara, karena kabarnya adzannya itu dilakukan di atas menara. Kan kalau dulu memang betul begitu ya. Jadi banyak muadzin itu yang tidak pakai mic ya, tapi naik ke atas. Seperti di Timur Tengah itu, ternyata fungsi dari menara itu adalah untuk untuk memberikan jangkauan yang luas ketika muadzin mengumandangkan azan. Nah, kemudian kata syekh ini, orang ini dia kalau azan datang ke naik ke atas menara, dan ternyata di atas menara dia melihat ya aurat gitu ya. Jadi ketika naik menara, kemudian ada satu sisi dari menara itu yang itu dengan jelas melihat, kalau tidak salah ya, saya lupa juga, kalau tidak salah ada ada semacam asrama putri begitu ya, kemudian di situ aurat para wanita terlihat begitu. Dan itu dia lakukan ya secara rutin tanpa orang sadari, karena yang suka adzan cuma dia gitu. Lalu kemudian orang ini penasaran, ketika pulang kemudian dia mengkonfirmasi apa yang disebutkan oleh syekh ini, lalu dia ngecek, oh ternyata betul gitu ya apa yang disebutkan, padahal syekh ini dia belum pernah berkunjung ke tempat itu katanya, tapi dia bisa menjelaskan. Nah, ternyata ini adalah salah satu hal yang kemudian menyebabkan seseorang mendapatkan
ya hal yang tidak baik ketika meninggalnya. Nah, maka dari sini Rasul meminta kita untuk memintakan ampun bagi saudara kita yang sudah meninggal dunia, dan Rasul meminta kita untuk meminta agar Allah memberikan ketetapan hati supaya orang ini mendapatkan atau bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan semantap-mantapnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya walaupun tadi pada intinya dikembalikan kepada amaliyah masing-masing dari orang, tetapi setidaknya dengan kita istighfar untuk orang yang meninggal, saudara kita, dan kita minta diberikan keteguhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan hukuman kepada saudara-saudara kita, atau syukur-syukur Allah bisa membebaskan dosanya, atau Allah betul-betul memberikan keteguhan kepada orang tersebut sehingga bisa memberikan jawaban dengan baik ketika ditanya oleh malaikat munkar ataupun nakir. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu barangkali yang bisa disampaikan beberapa hal terkait dengan terkait dengan doa ketika meletakkan jenazah di liang lahat, dan tuntunan Rasul setelah kita selesai menguburkan jenazah. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sunnah Rasul ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqamahan untuk kita bisa senantiasa menyiapkan bekal terbaik kita untuk menghadapi kematian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tempat yang lapang di alam barzah, dan juga tempat yang lapang dan menyenangkan di negeri akhirat nanti, yaitu surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan di dalamnya berisi dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah ridhoi dan kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.